Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrian Putra dengan nomor WP 20 10 11 52 630266. Jurusan Teknik Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, makalah Sistem Kombinasi IT Manajemen. Daftar isi. 1. Pengantar teknologi manajemen. 2. Komponen-komponen teknologi manajemen. 3. Sejarah perkembangan pemikiran teknologi informasi manajemen. Bab 1. Di sini akan membahas pengantar teknologi manajemen. A. Teknologi informasi dalam bisnis, peran teknologi informasi dalam bisnis. TI membantu mengoptimalisasi proses, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya operasional. Contohnya, sistem informasi manajemen atau disingkat SIM, memungkinkan manajer membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan real time. Sementara teknologi seperti cloud computing dan big data membuka peluang baru untuk inovasi. Dampak TI pada bisnis. TI tidak hanya membantu dalam menyebarkan informasi secara global, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan konsumen melalui peningkatan keamanan, seperti perlindungan terhadap penyadap kartu kredit. Selain itu, bisnis online menjadi semakin populer karena fleksibilitasnya, memungkinkan penjual untuk menjangkau pasar global tanpa memerlukan toko fisik. Selanjutnya, B. Teknologi informasi dalam pendidikan. Pengaruh TI dalam pendidikan. TI telah merevolusi dunia pendidikan dengan memperkenalkan e-learning dan sistem manajemen pembelajaran atau disingkat LMS seperti Moodle dan Google Classroom. Ini memungkinkan interaksi yang tidak terbatas oleh waktu, serta memberikan akses ke sumber daya pendidikan yang kaya, termasuk jurnal ilmiah, video, pembelajaran, dan aplikasi pendidikan. Tantangan dan solusi pendidikan. Meskipun TI membawa banyak manfaat, masih ada tantangan dalam hal kualitas sumber daya manusia yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Untuk menghadapi masa depan, diperlukan peningkatan kualitas teknologi dan sistem pendidikan agar dapat bersaing di pasar global. Bagian C. Teknologi informasi dalam pemerintahan. Implementasi TI dalam pemerintahan. Penerapan TI dalam pemerintahan dikenal sebagai e-government, bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Contohnya termasuk pendaftaran pajak online, pemilu elektronik, dan sistem manajemen data kependudukan. TI membantu mengurangi birokrasi dan mempermudah akses masyarakat ke layanan publik. Bab 2. Komponen-komponen teknologi manajemen terbagi pada beberapa poin. Poin A. Teknologi strategi. Teknologi strategi mencakup bagaimana TI digunakan untuk mendukung strategi bisnis dan mencapai keunggulan kompetitif. Ini melibatkan analisis lingkungan bisnis dan teknologi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta merumuskan strategi yang mengintegrasikan TI sebagai elemen kunci. Pada poin B, teknologi governance atau tata kelola. IT governance adalah kerangka kerja yang memastikan TI digunakan secara efektif dan untuk mendukung tujuan organisasi. Ini mencakup pengaturan struktur organisasi, proses, dan kebijakan yang mengarahkan penggunaan TI, serta pengawasan terhadap kinerja TI melalui indikator kinerja utama atau disingkat KPI dan audit TI. Poin C. Teknologi operasional. Teknologi operasional fokus pada penerapan TI dalam operasi sehari-hari organisasi. Ini termasuk sistem enterprise seperti ERP yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem terpadu, serta SCM yang mengelola rantai pasok dari pengadaan hingga distribusi. D. Teknologi inovasi. Inovasi teknologi melibatkan pengembangan dan penerapan teknologi baru untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Contohnya termasuk penggunaan AI, blockchain, dan machine learning untuk mengembangkan produk baru, meningkatkan efisiensi proses, atau mengubah model bisnis. Bab 2. Sejarah perkembangan dan pemikiran teknologi informasi manajemen. Bagian A. Teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor.
meningkatkan efisiensi dalam manajemen melalui analisis ilmiah yang terhadap proses kerja. Dalam konteks TI, proses ini diterapkan dalam pengembangan sistem otomatisasi dan optimasi alur kerja untuk meningkatkan produktivitas. B. Teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik seperti yang dikemukakan oleh Henry Fayol dan Max Weber mencakup fungsi-fungsi manajemen dan struktur birokrasi. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam desain sistem informasi yang mendukung sistem informasi dalam alur kerja yang efisien. C. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem melihat organisasi sebagai kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berintegrasi dan bergantung. Dalam TI, pendekatan ini digunakan untuk merancang sistem informasi yang terintegrasi, yang mendukung seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama. D. Teori pendekatan kontingensi. Teori pendekatan kontingensi menekankan bahwa ada satu pendekatan manajemen yang dapat diterapkan secara universal. Dalam TI, pendekatan ini menekankan pentingnya adaptasi teknologi berdasarkan kebutuhan spesifik organisasi dan lingkungan eksternal. Kesimpulan, TI adalah faktor kunci dalam berbagai aspek manajemen, mulai dari strategi hingga operasi. Tantangan seperti kesenjangan digital dan kualitas sumber daya manusia perlu diatasi dan untuk memaksimalkan manfaat TI. Strategi dan tata kelola yang efektif akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Baiklah, sekian dari presentasi makalah saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.